jajaran TNI Polri melakukan patroli rutin di wilayah pengeboran minyak milik Petrocina yang berlokasi di Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cerminan, Gedang. TNI Polri memastikan bahwasannya situasi tidak ada gejolak premanisme yang mengganggu wilayah vital strategis negara. Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiono beserta Dandim 0420 Sarko Kamis sore mendatangi wilayah pengeboran minyak milik Petrocina untuk memastikan situasi kondusif dalam keadaan aman. AKBP Sugeng Wahyudiono menjelaskan bahwa ada sekelompok kecil yang memanfaatkan masyarakat untuk meminta kompensasi pada perusahaan tersebut. Pernyataan Kapolres dibantah warga sebagai bentuk premanisme. Sore ini itu kita gabungan patroli Polri dan TNI sebagai bagian dari upaya kita menjaga situasi Kamtibmas di Sarolangun. Terkhusus lagi di salah satu tempat yang menjadi objek vital nasional. Ini kan Petrocina itu salah satu perusahaan yang ada di bawah naungan negara, bagian dari SKK Migas yang merupakan BUMN. Jadi kita TNI Polri betul-betul ingin memastikan bahwa tidak ada gangguan dalam kegiatan operasional yang ada di Petrocina. Kalaupun ada gangguan, saya berharap masyarakat bisa melihat masalahnya secara lebih objektif. Tidak mudah terhasut, tidak mudah kemudian terpicu amarahnya karena informasi-informasi yang masih belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Karena hari-hari ini itu banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan masyarakat sebagai alasan dia berbuat, sebagai alasan dia bertindak untuk meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat. Padahal uang itu bukan buat masyarakat, tapi buat perorangan. Inilah yang sama sekali pimpinan negara sudah berpesan melalui Bapak Kapolri, melalui Bapak Panglima TNI, bahwa negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang anti hukum, kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang premanisme. Kita tidak boleh kalah, karena negara kita adalah negara hukum. Kalau konflik warga dengan Petrocina, saya pikir sebenarnya bukan konflik. Saya pikir masalah komunikasi saja yang salah. Karena kalau melihat informasi yang beredar saat ini itu, ada kelompok-kelompok tertentu saja, kelompok kecil sebenarnya dari masyarakat. Karena kalau masyarakat kita tanya, kehadiran Petrocina ini bermanfaat atau tidak buat mereka, jawabannya bermanfaat. Karena banyak warga masyarakat yang bisa bekerja di perusahaan ini, dapat penghasilan. Kalau ternyata operasional perusahaan terganggu karena ulah sekelompok orang saja, kerugian masyarakat yang lebih luas yang terjadi. Itu yang kita hindari. Jadi kita betul-betul memastikan masyarakat tahu kita hadir, masyarakat tahu kita siap, TNI sama Polri siap, masyarakat agar bisa memberikan informasi sekecil apapun gangguan-gangguan yang ada di sekitar Petrocina yang mengganggu operasional perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami di sini sebagai warga masyarakat Desa Teluk Rendah. Di dalam hal penyampaian hal yang seperti itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres mengatakan bahwa kami adalah merupakan sekelompok kecil sebagai pengganggu daripada perusahaan itu. Jujur, itu kami tidak terima dan kami bantah. Kenapa? Karena hal-hal yang kami jalani di sini, yang pertama kami tidak pernah ada mengganggu daripada aset Petrocina, aset negara yang namanya BUMN di situ tidak pernah kami ganggu. Tetapi suatu hal, kami sebagai masyarakat Desa Teluk Rendah merasa terzolimi oleh perusahaan subkontraktor MPS yang beroperasional di sini. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang kami jalani itu merupakan keputusan rapat mufakat antara kami dan pihak perusahaan, itu disaksikan oleh Dan Ramil Babinsa sewaktu pertemuan di Abadi Sarolangun ketika pertama kali MPS mau memasuki wilayah ini di sini. Dan dia sendiri yang meminta kepada kami untuk membantu mereka. Saya sendiri diangkat oleh pihak MPS sebagai koordinator mereka. Saya diberikan SK, kemudian ID card saya diberikan. Di situ saya tertulis sebagai karyawan perusahaan MPS. Nah, kemudian masalah honor saya per bulan itu tertera di situ. Jadi di dalam hal ada yang mengatakan bahwa kami premanisme, itu kami tidak terima dan itu tidak ada. Hasil daripada musyawarah antara pihak kami dan perwakilan MPS sewaktu itu ada Pak Mayudin dan Pak Samfudin, berdua mereka. Nah, dari pihak kita masyarakat itu mewakili saya sendiri dan Pak Buhari yang mewakili di situ. Kemudian saksi sewaktu itu ada Pak Dan Ramil, Pak Babinsa,
Pak Ramal, kemudian ada lagi Pak Beni. Mereka lah saksi kami melakukan perundingan itu, dan di dalam perundingan itu langsung di-ACC-kan oleh bosnya, kemudian diperintahkan perusahaan untuk jalan. Bahwa bulan kemarin pihak MPS sendiri itu sudah membuat suatu pernyataan secara tertulis ya? Secara tertulis yang berbunyi di situ, yang pertama akan menepati janji mereka tentang masalah honor karyawan tepat pada waktunya per tanggal 20 setiap bulan. Yang kedua, karena di sini ada permintaan daripada sopir-sopir mereka sendiri, ya, ban ketika dibutuhkan maka langsung diganti. Kenapa? Karena itu merupakan suatu risiko bagi sopir. Ketika ban itu sudah tidak layak dipakai, maka risikonya besar bagi sopir. Dan semua perjanjian-perjanjian di situ mereka menyanggupi. Tetapi hari ini dengan materai 6.000 yang ditandatangani oleh pihak MPS, Ibu Ningsih sebagai direktur utama, sebagai manajer proyek di perusahaan MPS, ya, tanda tangan materai 6.000. Hari ini dia sendiri melanggar hal tersebut. Sip, lanjut. Jambi terkini, Ego Nisahilin melaporkan.